Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program acara Selamat Pagi Cirebon edisi Selasa 5 Mei 2015. Pemirsa, tema kita di pagi ini yakni politik keadaban dan keadaban politik pemirsa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan politik keadaban? Apakah ini mirip ya atau sama bahwa politik diartikan sebagai ilmu, bukan seperti sekarang politik diartikan sebagai kiat pemirsa. Nah, muara dari politik sebagai kiat, nah nanti banyak disebut sekarang dengan politisi cepat saji, kemudian juga politisi mata rabun pemirsa. Nah, hal-hal semacam itu yang nanti akan saya tanyakan ke narasumber kita di pagi ini, yakni Mas Samsudin Kadir, analis politik dan penulis esai-esai politik di berbagai media massa, dan menulis juga tentang buku-buku politik ya, beberapa buku yang sudah diterbitkan. Ya, selamat pagi Mas Kadir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga nih? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan duduk Mas Kadir. Hari ini tulisan Anda di Koran Radar Cirebon tentang membangun keadaban, itu maksudnya seperti apa Mas Kadir? Ya, itu cuma kritik aja, karena walaupun itu ininya ke pendidikan, tapi sebetulnya ke politik juga. Karena bagi kita praktek politik itu tidak jauh dari praktek pendidikan kita juga gitu. Begitulah. Ada benang merah gitu menurut Anda? Betul. Hari-hari ini apa yang sedang Anda kerjakan gitu? Ya, sebetulnya sedang membaca juga fenomena politik di kota khususnya terkait dengan persiapan wakil wali kota yang akan segera dipilih gitu. Oke, terima kasih Mas Kadir sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya pemirsa, nanti Anda bisa berinteraktif langsung ya di line telepon 0231 482138, atau Anda bisa mengirimkan pesan pendek atau SMS ya ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Nah, saya langsung ke Mas Kadir ya. Mas Kadir, tentang keadaban politik dan politik keadaban ini terkait dengan apakah ini juga ada unsur etika di dalamnya, etika politik, dan juga ini persoalan politik keadaban dan keadaban politik ini memaknai politik bukan seperti sekarang. Karena sekarang banyak sekali yang menyebut bahwa politik di kita itu bukan politik sebagai ilmu, tetapi politik sebagai kiat. Makanya tidak aneh ketika banyak politisi sekarang menerabas, menyalip di tikungan, menggunting dalam lipatan. Mas Kadir. Ya, memang membahas tentang keadaban politik terlalu rumit karena kita kemudian masuk dalam kerangka filosofi falsafah politik. Falsafah politik. Filsafat politik lah ya. Yang kemudian membuat kebanyakan orang itu ribet banget gitu. Yang penting kita sekarang dapat, kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat politik menjadi bukan lagi sebagai sebuah sistem nilai, sistem konsep, tapi hanya sebuah praktek-praktek yang kemudian orang yang tidak paham pun menjadi ikut bermain gitu ya. Padahal politik sendiri adalah... Berarti itu pemandangan kita untuk konteks sekarang seperti yang Anda tadi sebutkan? Betul. Politik tidak dipahami sebagai sebuah ilmu yang bisa memberikan pencerahan kepada publik, yang bisa mensejahterakan lah kalau dalam konteks konstitusi kita gitu. Sehingga jadi ilmu politik itu sebetulnya kan seperti juga ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita manfaatkan, kita memahami sebagai ilmu yang bisa bermanfaat bagi orang, itu juga akan memberikan kemaslahatan. Nah, selama ini kita lihat, betul kata Mas Afif di awal tadi ya, bahwa memang politik sekarang ini dipahami sering sebagai kiat untuk mencapai sesuatu ya, kursi lah misalnya. Kursi gitu. macam. Tetapi makna politik itu menurut Anda ini sudah terdistorsi. Makna politik gitu ya. Iya, terlalu jauh dari nilai-nilai lah begitu ya. Politik itu kan betul, yaitu seni kemungkinan, betul ya. The art of possibility. Betul. Seni segala kemungkinan. Tetapi sebetulnya dalam seni itu sendiri kan ada cara-cara yang ada kepatutan publik begitu. Ketika elok lah ya. Elegan, elok, indah gitu. Politik itu sebetulnya kan semacam atraksi seni. Kalau misalnya kita atraksi menggunakan seni yang punya attitude yang bagus, yang punya akhlak, punya perilaku yang santun dan baik, itu juga akan membuat publik menjadi asik menonton ini gitu. Nah, sementara sekarang, kalau pemandangan sekarang menurut Anda? Ya, bisa jadi ada kebaikan yang kita lihat. Cuman tidak... Kebaikan? Maaf saya potong. Anda sebut kebaikan, apa itu? Ya, dalam konteks kebijakan ya. Orang merasakan, oh ini bagus gitu ya. Nah, sementara ya bagi yang lain merasakan bahwa
Sekarang itu nyaris boro-boro kita mencapai apa yang kita inginkan. Bahkan yang kita tonton justru tidak memungkinkan kita untuk sebut sebagai sebuah keadaban politik begitu ya. Anda bisa menyebutkan salah satu contoh yang menurut Anda ini memaknai politik yang sangat eksesif ya. Politik jauh dari makna yang sebetulnya. Politik sangat jauh dari nafas yang tadi Anda sebutkan itu mensejahterakan masyarakat dalam hal ini politik dimaknai sebagai ilmu. Anda bisa menyebutkan itu? Iya, betul. Kalau kita membaca buku-buku klasik, baik itu yang dikarang oleh Barat maupun Timur, itu hampir semuanya menyepakati bahwa politik itu bukan sekedar apa yang kita tuju atau seni apa yang kita mau, tapi nilai-nilai yang dibangun. Karena itu makanya nilai-nilai agama, nilai dan norma itu menjadi nilai yang membentuk habit politik, betul, yang membingkai itu gitu loh. Yang membingkai itu. Kekhawatiran kita adalah ketika kemudian landasan-landasan semacam itu tidak dijadikan pijakan oleh politisi kita gitu ya. Dan ini sangat berbahaya karena ketika itu kemudian politik bukan menjadi lagi semacam rangkaian proses besar dalam menghasilkan kebijakan yang patut untuk diterima oleh publik, tapi justru membahayakan bahkan menyengsarakan. Membahayakan maksud Anda mungkin ini dampak dari apa yang disebut dengan politisi instan gitu, politisi cepat saji gitu, kutu loncat gitu mungkin seperti itu. Ya, kemudian banyaklah istilah-istilah yang menunjukkan ketidakefektifan praktek politik para politisi. Nah, dalam konteks yang sederhana sebetulnya kalau kita perhatikan contoh politik yang tidak mencerminkan dengan politisi karbitan gitu kan. Contoh praktek politik yang tidak beradab misalnya orang sibuk dengan gaji, kemudian santunan baru, mendapatkan hadiah, mobil, motor segala macam, tapi tidak diimbangi dengan kinerja yang maksimum begitu ya. Itu boleh jadi itu hak ya, itu hak, ada patut secara konstitusional. Tetapi secara nurani itu nggak patut karena di samping kiri kanan sekian persen penduduk atau masyarakat masih berada di bawah kondisi yang maksimum dalam konteks ekonomi misalnya, begitu juga dalam konteks pendidikan. Nah, disitulah nilai politik itu menjadi relevan gitu. Relevan ya. Memahami orang tidak sekedar ya. Betul, tidak mengukur kepentingan itu berdasarkan kepentingan individu, tapi berdasarkan kemampuan untuk memahami lingkungan di sekitar. Kalau untuk konteks sekarang yang Anda sebutkan berarti ini sangat bertolak belakang ya. Betul, sangat bertolak belakang. Banyak sekali, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kita lihat sekali. Lokal. Yang paling sederhana aja misalnya, maaf kalau saya singgung ini, tapi harus saya sampaikan. Misalnya tentang mobil dinas. Misalnya. Mobil dinas di kota lah, di kota gitu. Itu sebetulnya memang wajar. Boleh jadi sebagian orang mengatakan ada pro kontra tentang legalitasnya begitu ya. Betul. Tetapi ketika kemudian kita memahami itu sebagai hak, itu enggak apa-apa. Tetapi dalam konteks yang lain, jumlah penduduk Cirebon yang berada di bawah garis kemiskinan berapa gitu ya. Kemudian yang tidak bisa sekolah gara-gara tidak mendapatkan biaya dan segala macam itu berapa. Jadi ini bukan soal masalah hak semata, tapi juga masalah kemampuan untuk memandang sekitar. Saya potong. Kalau saya membaca buku Buya Syafi'i Ma'arif ya, tadi Anda menyebutkan bahwa politik sebagai kiat. Nah, bukan politik sebagai ilmu yang seperti diinginkan oleh Buya Syafi'i. Ada juga Buya Syafi'i juga sering mengatakan bahwa politisi yang manggung untuk sekarang itu berpikirnya tidak selebar halaman rumahnya. Anda setuju gitu? Betul sekali. Ya tadi, karena memang dalam frame paradigmanya itu, ya politik itu adalah cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Sehingga kemudian berbagai cara juga menurut Anda berarti? Ya berbagai cara, tapi yang diinginkan itu tidak besar gitu. Karena bingkainya hanya kepentingan individu, bukan kepentingan lebih besar, kepentingan publik yang lebih besar gitu ya. Mungkin dalam konteks kampanye ya suara itu sering disampaikan, tapi dalam prakteknya kemudian kita memahami bahwa apa yang ada dalam pikiran mereka itu bahkan tidak lebih besar dari halaman rumah gitu ya. Oke, tahan dulu Mas Kadir dan silakan Anda pemirsa RCTV di rumah yang ingin memberikan interaktif ya, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0231482138. Anda bisa berpendapat atau Anda bisa beropini atau Anda bisa menanyakan ke narasumber kita di pagi ini ya tentang tema kita di pagi ini, politik keadaban dan keadaban politik ya. Kembali ke Mas Kadir dan ini sudah ada beberapa SMS Mas Kadir yang masuk. Ini dari Indramayu Mas Kadir yang menyebutkan bahwa politisi di kita ini memang betul banyak boro-boro memahami apa sih definisi politik. By definition politiknya mungkin ini tidak memahami betul. Jadi mungkin muara dari ini ya tadi yang kita obrolkan itu ya. Jadi mereka boro-boro memahami sebuah organisasi politik itu apa. Jadi yang penting nyalon, dia punya modal, selesai begitu. Mas Kadir.
Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak yang di Indramayu ya. Lagi-lagi suara semacam itu sebetulnya bukan suara satu orang, itu keluhan banyak orang, keresahan publik itu. Itu menunjukkan memang menunjukkan apa ya, bahwa politik yang dipraktekkan selama ini sudah jauh dari apa yang seharusnya begitu ya. Roh gitu. Ruh, spiritnya, marwah gitu ya. Marwah politik kita jauh dari spirit-spirit spirit Pancasila lah kalau gitu. Kalau sila kedua kita kan kemanusiaan adil dan beradab. Dari politik itu sebetulnya bisa berpijak pada sila itu gitu, yang bisa menempatkan manusia pada tempatnya, dan itu seharusnya nilai politik itu berpijak pada situ. Iya, ada kerangka pijaknya ya. Iya, betul, Tahan dulu kerangka pijaknya, ini sudah ada pemirsa yang interaktif. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo. Iya, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Haji Jenny Tegal Gubuk. Pak Haji Jenny di Tegal Gubuk. Silakan Pak Haji Jenny di Tegal Gubuk. Apa yang Anda sampaikan Pak Haji? Tentang peradaban politik di kita kebanyakan atau intinya tuh sering melanggar sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kenapa Anda sebut sering melanggar gitu Pak Haji Jenny? Ya karena sifat politik itu adalah akhirnya itu kejam. Menghalalkan segala cara, egois. Cuman hanya awalnya aja atraktif, artinya tuh memperlihatkan yang baik-baik untuk menarik simpati gitu. Ternyata ujung-ujungnya adalah ya itulah tadi yang saya katakan melanggar sila kedua. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Haji Jenny di Tegal Gubuk. Itu sering melanggar sila kedua katanya, Mas Kadir, karena tadi itu berbagai cara gitu kan, kemudian dan seterusnya gitu. Mas Kadir menanggapi tadi sebelum ini sudah ada beberapa SMS lagi nih yang masuk gitu. Ya betul. Apa yang disampaikan oleh Bapak itu bahkan menurut saya bukan sekedar sila kedua yang dilanggar, sila 1 sampai ke 5 dilanggar. Dilanggar gitu ya oleh politisi sekarang. Oleh politisi sekarang. Jadi sila ke-1, sila kedua, sila persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial itu dilanggar gitu. Apa sih yang didapatkan oleh publik ketika kemudian mereka melakukan atraksi politik semacam itu begitu. Nah, ini lagi-lagi yang kita sampaikan ini tentu saja bukan bermakna mencaci maki begitu ya, tapi sekedar mengingatkan, menggedor hati nurani gitu ya. Bahwa apa yang mereka praktek selama ini itu mestinya banyak tidak sekedar melihat apa yang sudah didapat, tapi juga melihatnya suara di luar gitu ya. Karena mata orang lain itu seperti untuk melihat kita itu lebih jernih. Jadi politisi kita menurut Anda untuk saat ini boro-boro gitu membaca buku, boro-boro menulis gitu ya, sangat jauh sekali gitu Mas Kadir mungkin. Ya tadi karena memang politik sudah dipahami sebagai kiat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Udah keinginannya pendek, jangka pendek, bola-bola pendek lah ya dalam tanda kutip, dan seterusnya, tidak besar begitu. Ya tentu saja kalau paradigmanya sudah kecil, tujuannya sudah kecil, ya cara-caranya juga menggunakan cara-cara yang tidak relevan gitu ya, tidak elegan, tidak santun dan segala macam gitu ya. Jadi betul kata Bapak yang tadi, sila kemanusiaan memang harus dilanggar. Ada yang menarik sebetulnya. Mas Yudi Latif itu kan menulis buku tentang Indonesia Paripurna dan seterusnya. Negara Paripurna. Nah, Pak Yudi Latif, negara paripurna. Itu apa namanya? Ketika menjelaskan tentang sila kemanusiaan, itu kalau saya baca itu dahsyat sekali. Dahsyat, oke. Nilai-nilai yang dibangun di situ. Oke, Mas Kadir, dan akan saya tanyakan juga nih Mas Kadir ya, tentang tadi yang Anda sebutkan itu ya. Jadi politisi kita boro-boro akhirnya memahami percikan pemikiran tokoh besar di politik gitu ya, mulai dari Plato, Descartes dan seterusnya ini sampai ke Indonesia boro-boro memahami apa sih pemikiran Gus Dur tentang politik dan seterusnya ya. Namun tahan dulu Mas Kadir dan pemirsa RCTV di rumah, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Sebelum saya lanjutkan, saya bacakan dulu headline dari koran Radar Cirebon hari ini. Ya, edisi Selasa 5 Mei 2015 pemirsa. Nah, ini terkait dengan longsor di Gunung Kuda, Desa Cipanas, ya, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ya, temukan jasad dan kunci motor ya, terhimpit eskavator. Tinggal 3 korban lagi nih pemirsa yang belum ditemukan. Kemudian juga ini masih di headline, ya, masih di headline di koran Radar Cirebon hari ini. 2 nelayan Cirebon tewas di Kalimantan. Nelayan asal mana nih pemirsa? Silakan
Anda baca selengkapnya di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Cirebon Metropolis, ya, tepatnya dari kota Cirebon, pemirsa. Ini ya, masih menyambung berita kemarin nih dari kota Cirebon. Bukan mundur, pemirsa, tapi kontrak diputus. Ya. Dokter Setiadi dinilai bermasalah, pernah dilaporkan tolak pasien. Apa betul demikian, pemirsa? Silakan Anda baca selengkapnya di koran Radar Cirebon hari ini, ya, di halaman Cirebon Metropolis. Nah, ini dari halaman Kabupaten Cirebon. Ya, Kejaksaan Agung akan kembali panggil Pagotas. Ya, kemudian juga tim Kejaksaan Negeri Sumber bakal gilir eksekutif pemeriksaan kasus anggaran pemutakhiran database di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon, pemirsa. Itu headline dari koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di wilayah Ciayu, Majak Kuning, ya, yang diturunkan di koran Rakyat Cirebon hari ini. Partai Persatuan Pembangunan resmi beri tiket untuk posisi wakil wali kota untuk posisi Pak Toto, Ketua DPD Golkar Kota Cirebon. Apa betul demikian, pemirsa? Silahkan Anda baca selengkapnya di koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Pro Cirebonnya nih, pemirsa. Ya, dari halaman Pro Cirebonnya, ini pengusaha curang soal perizinan. Maksudnya apa nih, pemirsa? Ya, pengusaha sampai dituding curang, pemirsa. Silahkan juga Anda baca selengkapnya di koran Rakyat Cirebon hari ini. Nah, itu headline dari yang disajikan oleh koran Radar Cirebon maupun koran Rakyat Cirebon hari ini. Nah, di session ini kami juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi langsung, maupun Anda bisa mengirimkan pesan pendek atau SMS. Mas Kadir, ini sudah ada beberapa SMS yang masuk. Politik akhir-akhir ini lebih mengedepankan transaksional, ya. Jangan heran kalau pemerintah daerah sering dijadikan sapi perah bagi mafia politik yang bertopeng partai politik dan LSM. Kemudian ini juga yang sudah masuk lagi nih, yang menyusul SMS berikutnya yang masuk, ya, yang masuk para politisi atau para wakil rakyat di parlemen ini umumnya cuma numpang urip alias numpang beken aja, dari Tono di Sumber. Ya. Mas Kadir, tahan dulu, ini sudah ada pemirsa lagi yang interaktif. Halo. 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 Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Amrun. Pak Amrun, ya, silakan digegesik Pak Amrun, ya. Betul, Ya, betul. silakan Pak Amrun digegesik, apa yang Anda sampaikan, Pak Amrun? Iya. Saya sih secara pribadi kalau menyimak dalam kata politik itu terkesan bagi masyarakat sangat menyeramkan gitu. Politik itu begitu menyeramkan. Kenapa Ya, Anda sebut karena menyeramkan? sebenarnya masyarakat kenapa beranggapan begitu? Karena waktu itu momennya kan lahir dalam tahun 65 itu loh, Pak. Orang mengenal bahwa politik itu sekejam itu, ya. Politik itu kejam. Iya. Berbagai cara. Tapi begini, Kang Afif, kalau menurut saya pribadi tidak begitu, malah kebalikannya. Kebalikannya sebetulnya, ya. Politik itu mengandung unsur antara art and science, ilmu dan suatu seni itu. Jadi di mana politikus kita kalau mengerti definisi dari politik itu sangat indah. Dan jangan salah, politik adalah tujuannya yaitu untuk mencapai suatu proses menuju suatu apa yang kita kehendaki, tentu saja untuk membangun. Untuk membangun, ya. Kesejahteraan intinya, ya, sebetulnya. Iya. Jadi saya sih setuju banget bahwa yang namanya politik atau siapapun tokoh-tokoh kita yang akan lahir untuk masa depan, hendaknya seorang politikus itu harus menjiwai persis tentang adanya butir-butir Pancasila. Oke. Baik. Kalau seorang politikus tidak dilengkapi dengan roh Pancasila itu ngawur. Yang tahu itu hanya uang. Kita harus menghasilkan dengan cara apapun. Baik. Terima kasih, Pak Amrun. Yang jelas, Pak Amrun, yang jelas politik bukan adu jangkrik. Bukan. Oke, terima kasih. Makanya gini, Kang Afif, saya sih hanya mengharap dan pesan selalu politik untuk adu jangkrik generasi kita yang akan datang. Berpolitiklah dengan cantik, dengan santun. Oke.
Baik, baik. Dari dulu apa yang saya dengar, kuasai ilmu dan tampilkan dengan seni yang indah. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Amrun di Gegesik, politik begitu menyeramkan itu. Mas Kadir, apa yang disampaikan oleh Pak Amrun tadi di Gegesik? Kemudian menanggapi SMS tadi ya, dan ini sudah banyak sekali SMS yang sudah masuk. Mas Kadir. Ya, itu adalah pandangan ketika kemudian politik dipandang dari sejarah gitu ya. Pergolakan politik tahun 65, 75, kemudian 80-an dan 90-an. Era-era ini ya. Era-era mencari titik temu itu memang begitu ya. Dan itu pengalaman yang tidak perlu dicaci maki terus gitu. Harus diambil hikmahnya bahwa perbedaan politik yang dibingkai oleh tujuan kelompok itu tidak akan membentuk bangsa ini menjadi besar. Gitu. Nah, begitu juga dalam konteks kekinian, ketika kemudian tujuan dan praktek politik tujuan kelompok. Iya, berarti selama ini kan selalu tujuan kelompok. Kelompok ini A, B, C, merah, putih, hijau, dan mejiku hibiniu ya, seperti itu. Gitu. Nah, makanya itu harus kita bingkai. Betul bahwa politik itu tidak bisa dipisahkan dari orientasi kepentingan, kepentingan kelompok, golongan itu udah niscaya begitu ya. Tetapi ketika kemudian itu tidak berhenti di situ gitu. Kita ada rumah besar gitu. Ada rumah besar ya, kata Pak Yudi Latif ada rumah besar lah. Ada rumah besar, ya, itu Indonesia gitu ya. Ada Pancasila yang membingkai itu. Betul kata Bapak Batik, kalau saya dulu saya sebetulnya orang yang tidak suka dengan baca Pancasila gitu. Karena Pancasila ditafsirkan oleh Pak Harto berdasarkan interpretasi beliau gitu ya. Tetapi kalau kita baca sekarang, karena tidak ada penafsir tunggal, sehingga kemudian setiap orang punya tafsirannya masing-masing. Dan setiap penafsiran multitafsir lah. Ya. Multitafsir. Dan kita lihat tafsiran itu justru bagus gitu. Artinya Pancasila sebetulnya bisa dipijakan kita. Di sana ada agama gitu, di sana norma-norma. Kalau meminjam istilah Cak Nur itu titik temu lah ya, Pancasila itu titik temu ya. Panggung bersama yang bisa semua orang bisa tampil di situ. Asal tadi jaga adabnya, jaga pengetahuannya, jaga ilmunya, tujuannya harus jelas semacam. Sehingga kemudian politik tidak seram sebagaimana kata Bapak tadi, tapi betul-betul seni atraktif yang bisa ditonton oleh banyak orang, sehingga kemudian tujuan kesejahteraan. Sirkus. Ya, sirkus lah ya kita makna ya. Sirkus. Oke, dan ini ada SMS lagi nih Mas Kadir dari Ketua LSM Aubir dari Edisiori di Bedulan Suranenggala ya, Kabupaten Cirebon. Berbicara politik adalah berbicara kebijakan politik. Politik itu indah, bukan kejam. Yang kejam itu pikiran seseorangnya yang tidak mengerti berpolitik, karena politik sekarang adalah yang dipikirkan hanya margin keuntungan pribadi dan golongannya ya. Tadi sudah disampaikan Mas Kadir. Berikutnya ini SMS yang masuk lagi, banyak sekali nih SMS yang masuk. Ini ada dari, singkat saja, politik memang terus akan dikritik sebab masyarakat sudah lelah ya mendengarkan kata manis seorang politisi. Akankah seorang politisi akan terus dikritik karena janji seorang politisi tidak sepenuhnya bikin masyarakat bahagia begitu ya. Mas Yadir, kan tadi kita menyebut ya bahwa ini sebenarnya yang punya ya bisa dibilang ini kesalahannya ada pada titik pengkaderan di partai politiknya atau individu dari politisi itu, Mas Kadir? Ada dua problem besar sebetulnya. Pertama adalah kaderisasi di internal partai politik yang tidak maksimum. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah pemahaman tentang pembelajaran politik secara individu orang itu. Karena bagaimanapun bagusnya sistem kaderisasi dalam partai politik, bahkan diatur oleh undang-undang partai politik kita, itu tidak akan maksimum ketika kemudian seorang individu atau politisi tidak punya peta hidup gitu loh. Kan seorang menjadi politisi itu kan dia idealnya bukan sekedar karena kebetulan gitu ya, karena 5 tahunan dan seterusnya, tapi betul-betul menjadi rencana hidup. Rencana hidup. Jadi ya? Pengabdian gitu loh. Bukan ujuk-ujuk dia nyalon terus kemudian jadi gitu. Karena dengan kekuatan modal misalnya. Betul gitu. Sehingga idealnya harus ada pembentukan jiwa politisi itu betul-betul jiwa pengabdian. Berarti ditempatnya di partai politik itu dong? Betul. Tetapi kan maksud saya begini, tidak sekedar serta-merta mengandalkan ruang kaderisasi partai politik itu sebagai sarana kaderisasi personal sang politisi, tapi juga ada rencana hidup individu gitu. Kayak tokoh kita dulu, mereka nggak punya partai politik, tapi mereka menjadi tokoh besar gitu. Artinya apa? Gitu ya? Mereka pembelajar sejati. Mereka menjadi negarawan bukan karena oleh orang, bahkan oleh diri mereka sendiri. Dan Anda sering juga dalam tulisan Anda menyebut bahwa politisi-politisi yang ada sekarang ya, politisi yang ada sekarang itu Anda sering menulis juga di saya baca di buku maupun di tulisan Anda sering menyebut bahwa politisi sekarang itu miskin akan ide, lebih memikirkan hal-hal yang bersifat periferal bukan substansial. Berbeda dengan kalau kita tarik ke belakang dalam
kanvas panggung sejarah, politik di negara kita, bahwa tokoh-tokoh besar kita itu memikirkan ide-ide besar gitu. Anda sering menyebut seperti itu, apa maksudnya? Iya, memang itu sangat betul sekali. Tetapi kemudian para politisi kita sering membela diri. Misalnya begini, ya ide-ide besar itu sudah selesai di masa lalu. Sekarang kita urusan yang derivatnya, yang kecil-kecil. Tetapi itu sebetulnya pembelaan semacam itu justru menjadi penyakit, menjadi ironi. Karena kita jadi memahami seperti ini. Kalau dulu tokoh besar itu memahami politik dan dengan ide-ide besarnya, karena memang zaman itu membutuhkan ide. Nah sekarang juga sebetulnya kita juga membutuhkan tokoh politisi yang punya ide besar juga gitu, yang bisa membingkai ide-ide kecil yang berserakan. Ketika kemudian orang dihiruk-pikukkan dengan kepentingan individu, kelompok dan segala macam hanya oleh parpolnya sendiri, kemudian ada tokoh yang membingkai itu semua. Nah itu yang kita nanti sekarang gitu. Nanti sekarang ya. Oke, nanti sekarangnya tahan dulu, Mas Kadir dan pemirsa RCTV di rumah, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Nah, di segmen terakhir ini kami juga masih membuka Anda untuk berinteraksi maupun Anda untuk memberikan opini Anda, pertanyaan Anda lewat SMS. Dan ini Mas Kadir sudah banyak sekali SMS yang masuk. Ini dari Darsim, Ketua Paguyuban Tukang Beca Cirebon. Di Kesambi, berpolitik itu harus memihak terhadap rakyat, bukan memihak pada pejabat. Di Kota Cirebon, berpolitik para politikusnya itu nggak jelas. Contoh pengadaan mobil dinas untuk Muspida, sekarang ada lagi wacana mobil dinas fraksi. Ini gimana? Mereka yang berpolitik ngeri. Enggak, hal itu ya kejam karena melukai hati rakyat. Dari SMS, terima kasih Pak Darsim, Ketua Paguyuban Tukang Beca. Dan SMS lagi yang masuk juga ini, yang masuk di Selamat Pagi Cirebon ya. Dan lagi nih tentang politik. Politisi kita, ya politisi di negara kita ini mayoritas sebagian besar nih ya, politisi yang penting punya modal, karena waktu pemilihannya itu pakai uang. Ada ya SMS demikian Mas Kadir. Mas Kadir, sambil menunggu pemirsa yang interaktif lagi nih Mas Kadir ya. Kemudian Anda tadi menyebut bahwa politisi kita, kemudian juga fungsi parpol dalam hal ini sudah mengalami pergeseran gitu. Iya, bahkan terdistorsi oleh kepentingan elit tertentu di lingkup parpol sendiri. Nah, selain itu sebetulnya lanjutan dari tadi menjawab pertanyaan itu, ada problem besar sebetulnya. Ini juga problem besar. Ini efek dari kualitas pendidikan kita. Problem besarnya, tahan dulu. Ini sudah ada pemirsa yang interaktif lagi. Halo, ya halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Cirebon. Dari Pak Agus Mulyadi, Ketua Pedagang Kreatif Lapangan Kota Cirebon. Iya, lagi dagangnya. Iya, memang BAT. Silakan Pak Agus Mulyadi. Apa yang Anda sampaikan Pak Agus? Terima kasih. Politik itu sangat luhur Pak. Luhur ya? Saya. Iya. Ketika politik itu didasari dengan agama dan dirgama. Agama ketika kami dilahirkan itu sudah berpolitik Pak. Itu kalau agama. Karena untuk kelanjutan sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi politik secara dirgama, contohnya bangsa kita itu memerdekakan negara Republik Indonesia. Itu perjuangan tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Nyawa, harta, apa dan sebagainya. Itu tidak. Kalau di depannya bahwasannya kita nanti ke depan menjadi pejabat. Tidak ada. Tidak ada. Tapi perjuangan. Iya. Kalau politisi sekarang, Pak Gus? Ya, kalau politisi sekarang? Nah, politisi sekarang menggunakannya adalah politik yang spontanitas. Yang spontanitas. Tidak ada pengkaderan, hanya memperdayakan adalah materi. Materi, modal. Sehingga ke depan, baik di Kota Cirebon, di negara Republik Indonesia, akan terjadi politik durhaka. Politik durhaka. Oke. Politik durhaka. Oke, terima kasih ya. Terjadilah yang namanya nanti bencana di Kota Cirebon, bencana di negara Republik Indonesia. Jadi, politik durhaka dan politik menjadi bencana. Bencana. Oke, tahan dulu. Pak Agus Mulyadi. Terima kasih Pak Agus Mulyadi. Opininya ya tadi. Pak Agus, terima kasih. Opininya, dan ini juga sudah ada lagi yang masuk. Ini dari Joni di Kedawung.
politik sekarang dijadikan industri karena ada margin proyek. Oh, iya. Ya, mereka tidak mengerti berpolitik bahwa negara kita adalah negara republik. Kembalikan ke republik, artinya bahwa rakyat yang berdaulat, ya. Dan ini dari Joni di Kedawung, dan berikutnya ini juga sudah ada SMS lagi nih Mas Kadir yang masuk banyak sekali ini nampaknya Mas Kadir. Mas Kadir nih sebelum ini ya, sebelum, dan ini sudah ada lagi nih banyak sekali. Selamat juga, seorang politik jangan memperhatikan dan mengurus wadah diri sendiri. Awalnya dibangkit maju hanya pikiran pribadi seorang politisi. Mas Kadir menanggapi tadi Pak Agus Mulyadi, ketua ini ya PKL Kota Cirebon. Paguyuban kreatif. Ya, pedagang kreatif lapangan lah ya PKL ya. Mas Kadir silakan. Iya, suara semacam ini kan sebetulnya setiap hari kita dengar ya. Ya tergantung sekarang para dewan, para politisi, para pejabat kita ya buka hati, buka telinga aja lah. Adanya suara-suara seperti ini dalam tanda kutip ya, suara-suara. Itu yang pertama. Yang kedua, masih saya lanjutkan yang tadi. Memang itulah ketika kemudian salah dalam memahami ilmunya. Karena problem politik, kekeliruan dalam praktek politik itu penyebabnya bukan sekedar karena tujuannya instan, tapi juga karena memahami politik sebagai ilmu itu jauh dari apa yang seharusnya gitu. Nah, makanya padahal ada mission shaker ya, misi suci dari politik itu yang tadi disampaikan oleh Pak Agus Mulyadi itu ya. Iya betul. Karena memahami sesuatu itu kan ada ilmunya begitu, dan mempraktekkan sesuatu juga ada ilmunya. Ketika kemudian suatu praktek tidak berpijak pada ilmunya, maka dia akan keliru gitu. Makanya dalam konsep agama, dalam hal Islam ya, dan bisa jadi dalam kepercayaan lain juga ada prinsip semacam itu, bahwa sesuatu yang diamalkan tanpa ilmu itu dia akan ditolak. Nah, saya khawatir praktek politik sekarang itu satu praktek politik yang tidak ada ilmunya kemudian ditolak oleh publik gitu. Baik itu dalam konteks kebijakannya maupun dalam konteks praktek-praktek atau seni mereka dalam praktek politik. Iya, dan masyarakat pun sudah mengamini sepertinya bahwa politisi kita kan mayoritas masyarakat pun memaknai bahwa politik itu berbagai cara. Iya kan? Betul. Politik itu menghalalkan segala cara. Dan itu sah-sah saja. Karena masyarakat kita mungkin mereka tahunya bahwa ya berpolitik ya seperti itu. Dengan berbagai cara, kemudian juga menggunting, lipatan, menyalip di tikungan kan. Ya, hal-hal semacam itu yang kita pahami bahwa politik sebetulnya seperti apa sih Mas Kadir? Itu karena memang itu efek dari pengekankan 32 tahun zaman Pak Harto memang. Kemudian orang keluar seakan-akan ini misi suci. Tetapi pengekangan ini juga kan tidak semuanya orang suci yang dikekang. Iya, banyaknya memahami masyarakat kita itu bahwa politik ya memahami itu berbagai cara, Machiavelli itu teorinya gitu. Siapa aja boleh dan seterusnya. Semacam padahal politik tidak mesti seperti itu. Tidak mesti ya. Karena kalau kita baca butir-butir Pancasila ketika dulu kan masih sangat runut, terutama di buku Pak Yudi Latif ya, Negara Paripurna. Itu sangat jelas sekali. Saya kalau membaca itu, atau politisi kita seharusnya memang membaca buku itu gitu ya. Ini luar biasa. Jangan-jangan politisi kita nggak pernah membaca sama sekali. Ya Allah alam lah. Jangan-jangan baca koran hari ini juga enggak. Jadi kritik media, kritik publik, kritik berbagai lembaga juga tidak dengar. Saya khawatirnya begitu. Tapi mudah-mudahan melalui forum media massa semacam Radar Cirebon TV ini bisa terus menggedor hati mereka, nurani mereka. Karena bagaimanapun sebagai manusia biasa kita tidak luput dari salah dan dosa begitu. Sehingga kemudian memberi peringatan itu mesti terus disampaikan gitu. Ketika kemudian praktek politik tidak santung, tidak beradab, itu perlu kita ingatkan terus bahwa seharusnya politik tidak mesti dipraktekkan secara tidak langsung, tidak santun begitu. Mas Kadir, tahan dulu. Ini sudah ada SMS lagi nih dari Carto di Bedulan ya, di Surak Kidul. Politik itu bukan tempat cari makan. Ya. Politik itu mulia karena sebagai alat perjuangan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Dan berikutnya, ini juga SMS lagi yang menyusul. Dari yang salah rakyat juga. Kenapa kemarin memilih caleg? Karena uang. Ada SMS demikian ya, karena memang itu tadi dengan kalau kita kan ya betul dengan serangan fajar katanya. Dan berikutnya dari Abdullah, Ketua Pergerakan Pemuda Pengangguran Cirebon. Aduh, anak-anak bahaya ya. Iya, ini Ketua Pergerakan Pemuda Pengangguran Cirebon pemirsa. Ya, mau tanya apa sih tujuan berpolitik yang sejati sehingga masyarakat tidak menganggap bahwa politik itu kejam. Ya, Mas Kadir, Anda tadi menyebut bahwa fungsi partai politik pun ini kan tidak bisa juga kita pinggirkan ya, kita periferalkan. Nah, sejatinya menghadapi tadi SMS dari pemirsa kemudian juga interaktif, sepertinya itu ada semacam pesimisme ya, pesimisme dan sudah masyarakat sudah nir politiknya sudah begitu menggunung. Menurut Anda ini idealnya harus seperti apa?
politisi, kemudian juga partai politik dalam ini sebagai pengkaderan untuk menyiapkan pemimpin baik itu di kota Kabupaten Cirebon, ya kota dan di wilayah Ciayu Majakuning dan seterusnya bahkan sampai negara, Mas Kadir. Iya. Memang banyak orang yang bertanggung jawab. Paling tidak ada 3 atau 4 elemen yang besar yang Siapa itu bertanggung yang jawab. harus bertanggung jawab? Pertama menurut saya adalah kalangan kampus itu. Kalangan kampus. Karena politik itu kan sebuah aktivitas keilmuan yang diperbincangkan di kampus. Idealnya para akademisi juga harus menjelaskan politik tidak sekedar sebagai sebuah praktek, tapi itu sebagai nilai, sebagai konsep. Sehingga kemudian publik memahami, oh ternyata keluhuran politik itu luar biasa gitu, punya keadaban, dia punya nilai maksimum dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, ini yang paling penting lagi dalam konstitusi kita, yaitu partai politik. Partai politik lagi-lagi dia mesti menjadi rahim. Bagi para pengembelengan para calon, para pemimpin, para negarawan lah begitu. Kemudian yang ketiga, ya masyarakat atau publik sendiri tidak menunggu dari orang lain untuk membesarkan dirinya gitu, untuk memahami politik sebagai sebuah ilmu, tapi betul-betul dipahami melalui media massa dan segala macamnya. Jadi mau menjadi rakyat pembelajar. Rakyat pembelajar. Kalau kata Buya Syafi'i Ma'arif, politisi mata rabun. Sudah tidak lagi melihat tengok kiri kanan depan belakang ya kata Buya. Dan ini sudah ada SMS lagi nih. Politik terletak pada orang yang menggunakannya. Kalau baik, insya Allah baik untuk kemaslahatan rakyat. Dari Jayadi Cirebon, Mas Kadir. Dan berikutnya juga ini sudah ada SMS lagi nih yang masuk. SMS lagi yang masuk ya. Gitu. Sebenarnya kita dari kecil sekolah sudah didoktrin menjadi mental hitung matuk ya. Ini dari Dawu Gusti sehingga tidak lupakan hidup itu proses. Begitu juga politik, ruh bangsa kita sudah dipegang ya tangan sang mempelai bandar katanya ya dari Dawu Gusti. Ya Mas Kadir, berarti ini fungsi partai politik harus kembali difungsikan. Harus kembali dikuatkan, ya, dimaksimumkan. Lagi-lagi sering kita sampaikan dan kita tidak akan pernah berhenti atau belibur menyampaikan ini. Partai politik jangan hadir di masa injury time, tapi hadirlah sejak awal dari masa kini sampai nanti menjelang pemilu, katakan demikian. Gitu. Non-stop lah. Non-stop. Dan karena kita mengingatkan sebagai suara luar ya, suara moral gitu ya. Karena tadi kalau misalnya dipahami partai politik sebagai rahim, kan tidak pernah ibu kita berhenti menjadi rahim kan. Selamanya. Nah, partai politik idealnya secara filosofi harus begitu. Sehingga kemudian ketika nanti momentum pemilu, kita tidak mau melihat partainya apapun itu, selama orangnya itu patut memimpin, kita akan pilih dia. Punya kualitas, punya kompeten, integritas, ya, punya moralitas, bisa diajak ngobrol, pro rakyat dan seterusnya. Itu yang kita nantikan gitu. Itulah yang kita sebut sebagai politik yang beradab. Gitu. Politik yang beradab, bukan politisi instan. Bukan politisi cepat saji. Bukan politisi mata rabun. Mata rabun yang melikung di tengah jalan. Oke. Dan ini SMS yang terakhir nih yang saya bacakan Mas Kadir. Selamat pagi Cirebon ya. Acara ini memang bermanfaat. Terima kasih nih atensinya. Untuk seorang politisi dengarkan acara ini katanya ya. Renungkan dan dengarkan juga suara-suara masyarakat yang ada di SMS maupun yang interaktif katanya. Ini untuk pesan untuk politisi. Oke, Mas Kadir, sayang sekali nih waktu kita terbatas di Selamat Pagi Cirebon. Mas Kadir, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Kadir, di closing statement apa yang ingin Anda sampaikan ya untuk pemirsa di wilayah Ciayu Majakuning maupun untuk pemirsa yang mampu menangkap siaran Radar Cirebon TV ini, Mas Kadir? Ya, untuk pemirsa di rumah dan siapapun yang mendengarkan siaran ini gitu ya. Lagi-lagi kita sering menyampaikan di forum ini bahwa politik seharusnya tidak dipahami sebagai sebuah praktek kekejaman atau pembunuhan karakter dan seterusnya. Tapi ini adalah ilmu yang mulia dan bisa dipraktikkan secara adab juga itu. Caranya satu, niatkan apa namanya? Sucikan hati gitu ya. Bersihkan pikiran, kemudian pahamilah bahwa apa yang kita lihat sekarang ini juga merupakan bagian dari diri kita. Politisi sekarang adalah orang yang kita pilih, karena itu ketika kemudian kondisinya begitu, ya kita juga harus banyak mengoreksi diri sendiri. Jangan mencaci maki para politisi habis-habisan. Ini pelajaran berharga sekali. Ini pelajaran berharga. Untuk masyarakat yang memilihnya juga gitu. Betul. Ya? Oke, Mas Kadir. Sekarang ya ke depan kita tunggu saja gitu, siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin. Oke, Mas Kadir, terima kasih banyak ya sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa mohon maaf tidak semua SMS yang masuk ke kami ini bisa saya bacakan. Banyak sekali SMS yang masuk nih pemirsa di edisi kali ini di Selamat Pagi Cirebon. Dan bagi Anda yang sudah memberikan interaktif langsung, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kru yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.